Welcome back to my VT channel. Hey, Welcome back. Hari ini ada yang berbeda. Benar. Kali ini gua dikelilingi cewek-cewek anjay. ciwi-ciwi. Ciwi-ciwi ya. Cici. Seperti biasa, kita selalu ada yang kurang kalau setiap bikin konten ya. Iya. Gak apa-apa, tapi kita tetap semangat buat bikin konten. Jadi hari ini mau bahas apa? Bahas apa ya? Bahas yang lagi banyak Viral. diperbincangkan. Benar. Belum viral sih, belum Belum ya? viral. Udah dibahas mana-mana sih. Oh, udah dibahas Udah. kemana-mana. Oke. Cuman banyak pro dan kontra ya. Oke. Siap. Apa nih? Kalau lu salah satunya pro kontra. Iya, gua kontra lah. Kontra banget. Langsung aja bilang. Peraturan ya? Peraturan apa? PSBB? PSBB. Coba PSBB kepanjangan dari apa, JJ? Apa? Langsung diem dong. Pembatasan ya? Ada pembatasannya Iya, lah. apa lu yang lu tahu apa tuh tentang PSBB itu? Pembatasan berskala maksimal. PSBM dong. Wah ini knowledge nih, aduh. udah jangan Udah. lewat Nggak. Kalau kata gua peraturan suka bikin bingung. Bener kan? Bener. Bener kan PSBB kan? Bener. bingung banget ya. Iya. Iya, Allah. Apa menurut kalau lu apa? Apa ya, gue juga sama, ngikut aja gue jadinya. Jadi, ya, lagi ada peraturan PSBB itu ya udah gue. Pembatasan sosial berskala besar. Nah, itu maksud gua. Nah, jadi kemarin dari Pemprov DKI berencana menetapkan PSBB kembali seperti yang pernah dilakukan ada season waktu 2-nya bulan ya? puasa ya, waktu bulan puasa tuh. Nah, jadi sekarang rencananya sih tanggal 14 September mau diberlakukan lagi gitu. Nah, kita sekarang mau membahas Berpendapat atau mau gimana lo? berpendapat juga mengenai PSBB ini gitu, karena banyak yang setuju dan tidak setuju gitu untuk PSBB-nya itu sendiri gitu. Mungkin Kalau ada lu tanggapannya. setuju tidak setuju? Kalau ya Setujunya kalau karena kenapa? Setujunya gini nggak? loh. Gini. Kalau nggak setujunya kan kerjaan ya. Misalnya kerjaan loh, ini kan PSBB ini membatasi seluruh aktivitas gitu. Nah, contohnya misalkan dari tempat hiburan, tempat wisata itu benar-benar rencananya katanya mau ditutup itu. Jadi kalau misalkan tempat makan itu ya nggak bisa makan di tempat, jadinya di take away kan. Terus gua kan kerjanya di hotel ya, otomatis kan dampaknya kan lumayan gitu. Soalnya untuk orang-orang dibatasi untuk keluar rumah gitu. Jadi pemerintah menghimbau untuk stay home gitu. Jadi standby di rumah, diusahakan semua aktivitas itu di rumah gitu, entah itu kerja, belajar gitu. Otomatis kita yang bekerja di perhotelan atau di bidang pariwisata ini sangat berdampak gitu. Apalagi kan sekarang kita tadinya kan baru mau bangkit gitu kan, mau running juga. Ternyata ada himbauan seperti itu ya, sedikit ini gitu mengecewakan. Ya kalau setujunya ya kalau emang positif gitu. Mungkin kemarin kan karena dari korban yang terkena virus ini kan semakin Banyak. membesar kan untuk jumlahnya. Mungkin itu dari pemerintah sih, himbauan dari pemerintah harus dilakukan PSBB lagi gitu ya, seperti itulah. Kalau lu, J, gimana, J? Lu salah satu orang yang pro atau kontra untuk dua-duanya ya? Imbang berarti ya? Imbang pasti. Tapi kalau misalkan kita udah PSBB lagi nih, ya kita nggak bisa kemana-mana gitu maksudnya. Kalau gue sih bukannya masalah nggak bisa kemana-mana ya, J. Apa Sih namanya? pekerjaan lah ya. Ya, kalau misalnya gini, karena gue sama Yudi ini basicnya kan perhotelan gitu ya, anak perhotelan, yang otomatis WFA-nya nggak ada, Oh iya. nggak ada WFA-an nih sih, dan tetap WFH juga, work from hotel, iya benar bukan work sih. from home. Tapi nggak ada pekerjaan yang gue bawa buat dibawa pulang gitu kan. Iya. Nah otomatis kembali lagi nih ke pendapatan ya, nggak? Sementara
ya kan. Menurut gua pariwisata salah satu penyumbang dana terbesar di inian kita ya kan sih, ya maksudnya pendapatan negara ya. Pariwisata. Tapi apa namanya, tapi untungnya perhotelan ini tidak sebenarnya nggak ditutup sih sebenarnya, diperbolehkan kalau gue lihat dari ini ya kan, kayak perhotelan boleh, terus iya masuk yang ada kan ada kategori ya, yang ada kata-kategori boleh apa beroperasional dan yang tidak boleh tidak. gitu. Nah, hotel masuk ke boleh nah untungnya. Tapi kalau misalnya hotel pun boleh, posisinya tamunya mana? Ya, Kalau tamunya itu kagak dia. boleh keluar. Jadi susah juga gitu kita ngandelin, sebenarnya kan kita ngandelin tamu ya. Tamu kan pengennya refreshing keluar, tapi dilarang juga sama pemerintah Ini gitu. gue mewakilkan ini Yud, mewakilkan orang-orang yang Iya, perhotelan dan bener, pariwisata. pariwisata lah gitu. Kemarin bener-bener Perdagangan nggak lu ini juga apa? Perdagangan nggak lu mewakili juga perdagangan? Perdagangan apa nih? Ini perdagangan yang benar-benar apa yang tidak benar nih? Ya banyak hal sebenarnya gini. Apa namanya, plus minus ya gitu. Plus kalau misalnya plusnya adalah itu baik untuk kita lah pasti. Nggak mungkin pemerintah adain kayak begini kalau itu nggak ada baik buat kita. Tapi niatnya baik ya, gitu. tapi minusnya pemasukan di guanya gitu loh. Pemasukan di guanya mungkin, dan ada juga si temen gua musisi nih ya, si Indri tuh loh yang Ya, tahu. nah musisi temen gua itu pada kacau mereka. Iyalah, mereka gimana nyari uangnya gitu, sedangkan musisi itu di keramaian dong ya kan, yang dicari pasti keramaian dong, nggak mungkin dia nyanyi nggak ada ini, sedangkan tuh nggak boleh. Wah gila teman-teman gua ya, jadi kita tuh kayak nggak ngerti lagi sih Ya harus mungkin kayak nggak hanya dari pariwisata juga, iya, semua untuk semua kalangan lah dampaknya gitu. Paling ya itu mungkin tugas pemerintah sih, ya kan, karena kan mereka menetapkan diberlakukannya PSBB otomatis sudah memikirkan gitu ke depannya seperti apa gitu. Jadi ya contohnya kayak bantuan ya kan, yang kemarin tuh dari pemerintah yang totalnya 600 itu sebenarnya harus dilanjutin lagi kalau emang benar-benar diterapkan gitu. Tapi kan lu bisa masuk login? Kalau yang prakerja enggak. Kalau yang prakerja enggak, soalnya Kenapa nggak login? gagal Gagal terus ya. Kita tes berapa kali gagal gitu, emang nggak tahu sih itu Ya udahlah, kriteria. semoga kedepannya itu juga salah satu bisa lebih ini ya, maksudnya ngaksesnya juga lebih mudah ya, orang-orang yang tidak bekerja atau kena dampak dirumahkan, yang kerja dirumahkan. Soalnya memang agak sulit itu yang Mungkin kalau itu. kayak kerja di pemerintahan sih masih mending ya. Oh iya. Ya kan dia masih ada, meskipun dia dirumahkan tapi tetap ada pemasukan kan. Kalau yang benar-benar ngandelin ya kayak di hotel kan, ngandelin tamu gitu. Sementara tamu nggak boleh keluar gitu, maksudnya nggak boleh ke hotel gitu. Gimana kan, bingung gitu. Tapi kalau misalnya tapi di beda ini ya, kalau ini kan Jakarta. Kalau gue punya temen di Surabaya, ada kata temen gue, peraturan di sana itu dia sistemnya kalau masuk hotel nanti akan diadakan rapid test dulu. Ya itu mah ujung-ujungnya bikin sulit itu juga sih. Malah double jadinya pengeluarannya gitu. Pengeluaran. Soalnya gini, gue mau liburan aja kemarin, mau naik pesawat bisa gitu ya kan. Gue malas rapidnya. Bukannya karena gue merasa gue bergejala, enggak, tapi kayak takutnya diada-adain aja. Bener sih, ya, banyak takut, juga iya takutnya kayak gitu. Takutnya diada-adain, makanya bener makanya banyak yang pro kontra gitu mengenai corona ini gitu. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya gitu. Mungkin ada yang nyebut konspirasi juga. Iya. Ada yang tapi kalau gue percaya adanya corona gitu. Cuman ya jadi kayak sebagian orang tuh nggak percaya itu karena terlalu dibesar-besarkan. Gitu kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya pemikiran orang sih ya itu ya. Maksudnya tergantung sama pola pikir pada manusianya sih. Bener itu. Tapi kalau gue pribadi iniin diri gue sendiri,
Maksudnya gini, gue percaya adanya corona, tapi gue minimal dari badan gue dulu sendiri, misalnya gitu. Minimal gue makan yang teratur gitu ya kan, terus apa gue olahraga, terus ya jangan sampai imun gue tuh drop gitu, karena gue nggak tahu kan di luar gimana, terus atau kayak gimana gitu. Pokoknya intinya imun gue nya dulu yang gue harus tingkatin. Iya, benar. Ya pokoknya kita kan tetap ikutin protokol yang udah dikasih. Benar. Misalnya kalau pulang juga langsung aja, istilahnya cuci muka, cuci tangan, mandi, ganti baju. Iya, ganti baju. Terus jangan deketin orang tua lu dulu sebelum lu foto ini. Sebelum lu bersih-bersih langsung. Pokoknya dari luar nih. Dari luar langsung bersih-bersih. Kamar mandi gitu. Bersih-bersih, lu mau cuci muka, cuci tangan, yang intinya mah pakai sabun aja. Iya benar, sabun. Pokoknya sekarang kita nunggu benar-benar keputusan fixnya gitu. Nanti kan tanggal 14 September tuh benar-benar mengenai pemberlakuan yang PSBB-nya. PSBB-nya. Sekarang udah nggak ribet lagi sama masker ya kan. Kemarin kan yang masker mahal banget tuh, Je. Tapi kayaknya sekarang ini lagi deh. Booming. Iya. Tapi mohon maaf ya untuk Bapak polisi, kemarin saya udah menaati peraturannya, mengikuti ganjil genap. Kenapa saya masih kena? Kenapa? Karena saya udah pakai masker. Ganjil genap juga udah ditiadain katanya. Iya, kalau bisa PSBB kemarin itu apa namanya ganjil genap nggak di. Cuman kan emang semua orang juga nggak keluar, nggak boleh keluar, jadi ya tetap sama aja sih. Itu kita pun kalau mau keluar juga mau ke mall tutup. Bioskop tutup, ya, kan tempat makan. Lagi juga lu mau keluar juga duit aja kagak punya, Yudi. Iya, jangan bertingkah deh. Iya sih. Kita nggak boleh bertingkah dulu ya, kayak. Makanya enggak kadang kan ada sebagian tuh yang kayak boring gitu. Yalah. Kayak bosan gitu di rumah terus gitu. Kayak paling nonton YouTube, ya kan? Kuota. Iya, kuota habis. Kuota tapi kan kuota digratisin pasti. Tetap aja namanya kuota tuh beda sama wifi ya. Kalau wifi kan enak gitu. Kalau kuota tuh kadang masih terbatas sih. Kasihan juga gitu. Tapi sebenarnya kayaknya kalau kita untuk ini Yud, apa namanya, biar kita tahu solusinya, kita tuh harusnya ikut masuk ke ini, ke apa namanya, ke hal ini yang tersebut. Ngerti gak sih lu? Kayak misalnya gini, kan kita berpendapat ya kita, terus kita bersolusi ya kan. Kadang-kadang dia mengeluarkan statement ini kita nggak terima gitu ya kan. Sebenarnya terus ada ide-ide kita gitu ya kan. Sebenarnya kalau kita mau apa sih? Ya kita harus masuk ke dalam dunianya mereka, ngerti gak sih? Buat kita tuh juga paham gitu. Iya. Ya kan pasti dia juga pasti dia bilang, lu salah, lu bener Pak. Kita ngomong kayak gini juga pasti dia punya pendapat kayak gitu ya kan. Tapi apa namanya, ini kan pola pikir kita ya kan, yang tadi kita bilang masalah ini bantuan apalah, terus plus minusnya, kurang ininya. Gue sih gitu sih. Ya jangan sampai aja nih yang masih kerja ikut-ikutan di PHK juga kayak teman-temannya. Banyak kemarin. Nah kayak gitu loh kan. Kemarin kasihan. tuh ada tuh ya teman juga nih, ya teman si Pak Jasmanto tuh, ya teman di hotel kan. Dia punya anak 5 anak nih, sementara dia udah dirumahkan sekitar 4 bulan lah dari hotel. Terus dia bener-bener pemasukan dia tuh dari hotel itu gitu. Udah gitu nah kan? Sekarang kan dirumahin dia. Kemarin sampai nangis gitu, karena bener-bener stuck, bingung gitu dia. Udah coba Grab, sementara Grab kan maksudnya pemasukan juga nggak terlalu banyak. Terus dan Grab juga tuh dia ada ini ya kan, pasti punya protokol juga kan, dia nggak bisa. Dan pasti semua orang juga nggak sembarangan naik gitu, takut juga. Dia juga tetap masih di ini kok di. Jadi benar-benar kasihan sih yang kayak gitu-gitu, benar-benar diperhatiin. Punya anak ya kan, berapa dulu sekolah, biaya ini buat makan, buat sehari-hari, kontrakan, ya Allah, cicilan-cicilan gitu. Sedih sih sebenarnya. Sedih banget. Ya mau gimana lagi kan? Ini juga lu ngomongnya udah sedih banget. Iya, gue juga sedih. Karena saya merasakan guys. Ini aja lu ngomongnya udah sedih banget. Iya, karena kemarin tuh nggak gini loh. Udah ini banget gitu. Kemarin tuh ya 2 minggu atau sebulan ke belakang lah, kita kan udah kayak mau bangkit lagi kan. Udah semua udah mulai agak normal. Tiba-tiba ada keputusan gitu, jadi kayak takut
trauma lah, lebih ke trauma kayak waktu bulan puasa itu kan bener-bener kita nggak kemana-mana, di rumah aja gitu. Kayak uang pemasukan nggak ada, buat beli ini susah gitu, ngandelin bantuan kan. Jadi bener-bener miris sih ini. Kadang-kadang ini itu doa-doa banyak orang kan, semoga kalau dulu gue kaya, gue cuma pengen tidur makan, ya kan. Nah, Sekarang iya. Bisa benar. dikabulin jir, lu Ya, dikabulin. tapi kan kalau misalkan makan Dia kucing. rebah-rebahan, tapi kalau ada uang emang nggak apa-apa. Enak kan? Iya. Kalau nggak ada uang ngapain tuh? Gitu jadinya. Ya. Ya semoga lah berlalu ya, maksudnya. Ini wabah sih ini juga. Pokoknya ya kita mah tetap dukung kalau emang niatnya baik ya dari pemerintah gitu. Tapi dari pemerintah juga harus ngasih solusi gitu. Iya. Jadi nggak hanya bagaimana orang-orang yang di ini ya, yang maksudnya yang tidak dirumahkan, dirumahkan, yang tidak berstatus yang apa namanya permanen gimana, kerjanya. Karena kalau permanen kan pasti dia dapat gaji Iya. loh. Yang tidak permanen kan pasti mengandalkan dari ya mau dagang, semua orang dagang ya. Iya, Kan? betul. Mau dagang yang beli siapa? Nah, itu dia. bener. Ya, gimana caranya dari pemerintah solusinya gitu ke depannya. Nggak, kita ikuti aturan yang diberlakukan, cuman kita minta solusi juga gitu. Iya. Karena kita juga butuh untuk hidup kan. Oke guys. Oke guys. Mungkin cukup sekian ya. Mungkin ada salah satu tadi omongan yang kita apa namanya yang kurang berkenan di kalian. Ini ya lebih kan? ke Terus atau curhatan gimana? sih, Ya, ini curhatan kita yang Iya, pekerja, sebagai pekerja ya, gitu. pekerja yang tidak permanen ya. Mengenai pemberlakuan ini gitu. Jadi mungkin ada yang mengalami juga hal-hal seperti ini, nanti bisa komen di bawah untuk sarannya. Radu gitu maksudnya. Enggak, sarannya seperti apa? Ya kan solusinya gitu. Bisa kan nanti juga ada kayak pengaduan ke Iya. pemerintah, Pemprov juga bisa. Oke. Oke guys, kalau Kita gitu tutup lah. aja ya. Jangan lupa di subscribe, Share, like, and comment yang penting ditonton. Bye. Dah.